Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mas Muklis, salah satu perintis dari Sayur Sehat Pak Min. Kami beralamat di Dusun Selonduwur, Desa Batur, Kecamatan Getasan, Kabupaten Semarang. Saya berumur 28 tahun, kembali ke kampung halaman dari pesantren itu sekitar 3 tahun yang lalu. Kami juga kalau selesai dari pesantren itu pamit dari pesantren, sowan ke guru kami, pengasuh, itu diarahkan nanti kalau pulang sampai ke rumah berjuang di masyarakat itu harus membantu kepada orang tua. Kalau orang tua itu bertani, silahkan kembangkan di pertanian yang benar. Kalau orang tuanya itu pedagang, jadilah pedagang yang benar. Nah, kami berhubung dari lahir sudah dalam keadaan di pertanian, kami memutuskan untuk terjun di pertanian, membantu kedua orang tua kami dengan sistem pertanian yang berbeda, menjadikan pertanian itu lebih kreatif, lebih bagus, lebih keren dari yang sekarang orang-orang itu kenal, pertanian itu kotor, dan lain sebagainya. Saya ingin memuliakan kedua orang tua saya dengan lewat jalur pertanian, dan dulu itu Bapak sebelum terjun ke pertanian yang sekarang itu mengelola dalam satu petak itu paling ditanamin 2 macam sayur atau yang disebut sebagai pertanian konvensional. Satu tanaman kol semua, satu tanaman tomat semua. Akhirnya dengan berkembangnya metode pertanian dan media sosial, saya sendiri memutuskan untuk beralih dari pertanian yang dulu ke pertanian yang sekarang, dalam artian dengan sistem atau dengan jenis yang bermacam-macam. Untuk sekarang itu ada kurang lebih mungkin 20 sampai 25 jenis sayuran yang kami tanam, mulai dari sayuran yang berbentuk buah dan sayuran yang berbentuk daun. Untuk sayuran yang berbentuk buah itu seperti tomat, ada tomat cherry, ada tomat besar biasa fresh, ada tomat hitam, ada tomat teratur, ada tomat apel, dan lain sebagainya. Dan ada juga sayuran yang berbentuk daun seperti pakcoy, bayam Jepang, horenso, pagoda, siomak, dan lain sebagainya. Nah, untuk pemasaran dari yang pertama konvensional yang larinya nanti ke marketnya itu ke pasar lokal, kami rubah, kami ingin sekali supaya tidak dipermainkan oleh supplier atau tengkulak-tengkulak. Kami juga berinisiatif membangun pasar sendiri yang nantinya larinya ke resto, ke hotel, ke salah satu Indomaret yang berada di Semarang. Kami juga menggait untuk pengunjung yang mau datang ke sini, kami juga menyediakan edukasi pertanian. Jadi pengunjung yang mau datang ke sini, mau beli sayur, itu bisa beli sayur. Itu lebih menarik menurut saya, lebih kreatif, lebih menyenangkan. Dan prinsip saya dalam 1 tahun itu harus ada 1 atau 2 lah sayuran unik yang belum dikenal oleh masyarakat. Menanggulangi pengunjung yang datang itu supaya tidak bosan melihat sayuran. Oh, saya 1 tahun yang lalu sudah pernah ke sini dan melihat sayurannya kok sama saja. Nah, akhirnya kami juga berinisiatif dalam 1 tahun ke depannya kami juga harus menyediakan sayuran-sayuran yang baru, jenis yang baru, varietas yang baru, biar pengunjung itu lebih, oh ternyata ada sayuran yang lain juga. Ini saya baru tahu. Lah, titik edukasi di situ untuk pertanian. Untuk sayuran yang unik dan mungkin kandungannya ini lebih besar dari tomat yang biasa adalah tomat hitam. Kalau nama latinnya adalah tomat indigo rose. Ini lahir di Amerika Serikat, dikembangkan oleh Profesor Jim Reyes di salah satu universitas di Oregon. Dan ada di Indonesia juga, kami kembangkan di Sayur Sehat Pak Min. Untuk kandungannya ini mengandung antioksidan yang khasiatnya itu bisa mencegah diabetes, mencegah kanker karena kandungan antioksidannya yang sangat tinggi. Untuk proses penanaman, memang petani itu harus kaya akan kesabaran. Di saat musim hujan datang, kalau belum ada greenhouse, kami juga membuat greenhouse yang mini untuk melindungi sayur supaya tidak terlalu banyak kandungan air yang terserap oleh tanaman. Kami juga membuat greenhouse yang agak besar buat melindungi tanaman tomat yang tadinya tidak bisa untuk dilindungi oleh greenhouse yang mini. Kami juga membuat yang besar supaya tomat itu terlindungi dari kandungan
air hujan yang datang. Untuk kendalanya biasanya ya cuaca dari alam sendiri. Terus kalau hama itu nggak terlalu signifikan untuk tanaman, bisa dikendalikan oleh kami juga biasanya menyemprot untuk pestisida. Kami buat sendiri, namanya ekoenzim. Kalau pembuatannya itu daun bawang yang biasanya untuk masak dikupas, kulitnya nanti kita buat ekoenzim, dicampur sama air, nanti dicampur lagi sama gula Jawa, diamkan dalam 1 minggu, nanti sudah bisa diaplikasikan buat nyemprot hama. Aplikasi untuk pupuk kandang yang kami gunakan adalah pupuk kandang dari kotoran kambing. Kami juga memelihara kambing yang nantinya kotorannya atau pupuknya, komposnya kami aplikasikan untuk pertanian supaya bagus. Untuk greenhouse yang kecil yang pertama itu gunanya untuk menanggulangi air hujan yang ketika air hujan itu deras nanti bisa merusak. Kalau tanaman itu daun-daunan itu akan merusak tekstur daun, nggak halus atau bisa dikatakan hancur lah kalau airnya hujan itu deras. Lah itu gunanya salah satunya untuk menghindari dari air hujan, terus menghindari dari hama-hama yang lain. Kami juga mendesain tempat ini supaya pengunjung yang lebih nyaman nanti datang ke sini itu ada